Walaupun modal 2 ekor, lama-lama bisa jadi 1 kandang penuh teman-teman. Tapi syaratnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangan Channel teman-teman. Pada kesempatan kali ini mari kita bahas tentang jenis-jenis pakan atau aneka pakan khususnya untuk breeding ya teman-teman. Sebelum lebih lanjut, buat teman-teman selalu saya nantikan partisipasinya untuk mendukung channel ini supaya lebih baik lagi dengan cara kasih jempol, komentar, dan subscribe. Untuk jenis pakan yang pertama teman-teman, bisa disaksikan di kandang ini memakai pakan daun mahoni. Daun mahoni yang masih agak muda ya teman-teman, karena enggak semua kambing doyan dengan pakan jenis daun mahoni yang sudah tua, tapi juga tidak semua kambing doyan dengan pakan mahoni yang masih muda. Daun mahoni ini teman-teman biasanya dipakai para peternak ketika musim susah pakan, seperti musim kemarau, sebagai pakan alternatif supaya kambing ini tetap bisa makan teman-teman. Ini kalau nyarinya agak ekstrim, ada yang dengan cara yang memanjat, ada juga yang dengan cara memakai galah. Untuk khusus yang memanjat tentunya cukup menguras tenaga dan perlu keberanian yang cukup tinggi teman-teman. Tapi kalau yang pakai galah tidak terlalu susah, karena di kampung kami ini kebanyakan warga mahir menggunakan galah, terutama ketika memetik kelapa. Sedangkan daun mahoni ini teman-teman, ini bisa jadi alternatif untuk kambing-kambing betina yang sedang bunting, yang dilihat kena penyakit cacing teman-teman ya. Karena kalau kambing betina yang sedang bunting, kebanyakan para peternak ini menghindari penggunaan obat-obatan karena dikhawatirkan bisa memicu terjadinya kambing keguguran. Nah, sebagai alternatifnya yang pertama ya memakai daun mahoni. Ini juga bisa menghilangkan atau mengurangi cacing yang mengganggu pertumbuhan si kambing, khususnya untuk kambing yang sedang bunting, untuk menghilangkan resiko terjadinya keguguran atau prematur ketika menggunakan obat-obatan kimia ya teman-teman. Jadi daun mahoni ini keren. Tapi ada juga yang memakai daun pepaya teman-teman. Daun pepaya ini juga bisa mengurangi resiko kambing terserang cacing dan resiko keguguran karena memakai pakan alami. Nah, untuk teman-teman yang punya pengalaman tentang menanggulangi kambing betina yang sedang bunting terserang penyakit cacing, mohon untuk disampaikan di kolom komentar supaya nanti bisa membantu teman-teman peternak lain dimanapun berada yang sekiranya belum tahu cara penanganan kambing betina bunting yang terserang cacing, memakai sistem yang paling aman. Untuk yang kedua, ini pakan rumput-rumputan
Ini tentunya bagus diberikan ke kambing, karena kodratnya kambing ini sebenarnya kan makan rumput-rumputan. Tapi kalau memang kambing ini sudah terlatih dengan daun singkong, biasanya dipakan rumput itu kurang suka, teman-teman. Ada peternak juga yang menyatakan pakan rumput ini sangat bagus untuk kambing, cepat gemuk, relatif lebih aman, tapi kenyangnya tidak lama. Jadi begitu dikasih makan itu nanti biasanya teriak-teriak lagi seperti kurang kenyang. Beda ketika kambing ini makan daun singkong, ada yang bilang dia itu membuat kambing kenyang dalam durasi lama, namun resikonya lebih mengkhawatirkan jika dibanding dengan rerumputan. Tentu teman-teman sudah tahu kalau daun singkong itu bisa jadi pemicu kambing kembung atau masuk angin. Sangat penting untuk diketahui oleh para peternak kambing bahwasanya kambing itu akan semakin bagus, nutrisinya akan tercukupi jika teman-teman mampu memberikan pakan yang beraneka ragam. Jadi tidak monoton, teman-teman. Kadang rumput, kadang daun singkong, kadang daun mahoni, kadang ramban-ramban lainnya, supaya nutrisi si kambing tercukupi dari beraneka ragam pakan tersebut. Pakan selanjutnya, teman-teman, ini adalah kulit batang singkong. Jadi mungkin selama ini tidak banyak dari teman-teman yang memberikan kambing-kambingnya dengan kulit batang singkong. Di kandang ini sistem peternak itu mengambil kulitnya saja, teman-teman. Jadi tambah waktu dan tenaga, yaitu dikupas, atau kalau kami orang Jawa di sini nyebutnya disesrei, guys. Jadinya seperti ini. Kebanyakan di kandang-kandang lain itu tanpa dikupas langsung diberikan berikut batangnya. Nah, untuk yang diberikan langsung sama batangnya mungkin relatif lebih mudah, tapi kasihan untuk kambing yang masih muda. Dia nanti ngupasin sendiri, kadang giginya bisa powel sebelum waktunya, karena mengupas kulit batang singkong yang masih keras menempel di batangnya. Makanya yang paling aman diberikan dalam keadaan sudah dikupas seperti ini contohnya. Jadi si kambing ini hanya memakan kulitnya. Kulit dari batang singkong ini juga bagus buat kambing, tapi ini hanya sebagai alternatif saja ketika memang peternak ini kesulitan nyari pakan kambing. Ya contohnya ketika musim kemarau tiba, karena kalau pas banyak pakan, peternak tidak akan melakukan hal ini karena pertimbangannya terlalu makan waktu, teman-teman. Nah, jadi itu aneka ragam pakan kambing untuk breeding ya, teman-teman. Masih banyak jenis-jenis pakan lainnya yang untuk kali ini tidak bisa saya bahas. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang kelebihan
peternakan sistem breeding. Sudah tidak asing lagi tentunya bagi masyarakat yang hidup di pedesaan. Ini khususnya saya menyatakan di lingkungan saya ya teman-teman, karena mungkin beda daerah beda. Breeding ini memang sangat menguntungkan, dan kelebihan breeding itu bisa dimulai dengan modal minim teman-teman. Asalkan sudah punya kandang, teman-teman nantinya bisa memulai breeding dengan 1 ekor dulu. Ya harus bersabar, nanti pacek minjem dulu. Atau teman-teman bisa memulai dengan membeli 2 ekor atau 3 ekor betina dulu, nanti dipelihara dalam 1 tahun pasti jumlahnya bertambah. Nah, dari peranakan itu penambahannya, jika dipelihara lagi seandainya itu melahirkan cempe awalnya, betina itu kan nanti dipelihara lagi bisa beranak juga, akan bertambah dan selalu bertambah. Walaupun di peternakan kambing itu tentunya ada resiko kematian, bisa dari prematur, bisa dari kejang-kejang, bisa dari kembung dan mati. Dalam breeding itu sendiri, kenapa selalu dipilih oleh warga masyarakat di kampung? Alasannya jelas, karena selain bisa dimulai dengan modal sedikit, ini sangat membantu para peternak kambing yang mempunyai anak di masa sekolah teman-teman. Tentunya ketika anak ini membutuhkan biaya untuk membayar sekolah, entah beli seragam atau apapun itu, bisa jual cempenya. Nah, breeding itu sendiri kalau memang benar-benar teman-teman ada pekerjaan lain, ada masukan lain, artinya pemasukan yang menghasilkan uang ya guys. Walaupun modal 2 ekor, kalau dipelihara lama-lama bisa jadi 1 kandang penuh teman-teman. Tapi syaratnya yaitu tidak dijual dulu, biar berkembang biak. Nah, untuk menopang hariannya teman-teman harus bisa mencari celah untuk mendapatkan penghasilan selain dari breeding itu sendiri. Jadi untuk hal-hal lain seperti perawatan tentunya teman-teman juga sudah tahu. Dan pada video kali ini tidak akan saya bahas. Jadi sampai di sini dulu teman-teman. Untuk video kali ini tidak akan terlalu panjang durasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi inspirasi buat teman-teman lebih semangat lagi dalam menekuni atau menjalani hidup sebagai seorang peternak kambing. Perhatikan kebutuhan pakan sekali lagi, perhatikan kebersihannya, perhatikan kesehatannya teman-teman. Insya Allah sukses akan di depan mata. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya, dan sebelum saya tutup sekali lagi saya mohon teman-teman berkenan untuk ngasih jempol, komentar dan juga subscribe. Bagikan juga link video ini di media sosial kalian supaya menjangkau penonton lebih banyak lagi dan membuat saya lebih bersemangat dalam mempersembahkan konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.